Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan proyek kami, yaitu pengaplikasian kecerdasan buatan ke dalam sebuah game menggunakan Unity. Dimulai dari pengenalan diri dulu. Saya Yoga Dewanata beserta rekan saya, yaitu Ganda Bagus Wibisono, Renaldi, Rehan Zaki Alhafiz, dan Nobi Saputra. Pertama, latar belakang masalah. Permainan video atau bahasa Inggrisnya video game adalah permainan yang menggunakan interaksi dengan antarmuka pengguna melalui gambar yang dihasilkan oleh piranti video. Permainan video umumnya menyediakan sistem penghargaan, misalnya skor, yang dihitung berdasarkan tingkat keberhasilan yang dicapai dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada di dalam permainan. Dalam perkembangannya, game dapat dibuat oleh hampir semua kalangan berbagai latar belakang, dibantu dengan software game maker seperti Unity. Unity merupakan suatu aplikasi yang digunakan untuk mengembangkan game multi-platform yang didesain untuk mudah digunakan. Unity itu bagus dan penuh perpaduan dengan aplikasi yang profesional. Grafis pada Unity dibuat dengan grafis tingkat tinggi untuk OpenGL dan DirectX. Unity mendukung semua format file, terutama format umum seperti format dari aplikasi art application. Perkembangan game pun mulai berkembang hingga saat ini banyak developer yang mengaplikasikan AI ke dalam game tersebut. Pengertian permainan atau game. Secara global, game adalah sesuatu yang dapat dimainkan dengan aturan tertentu, sehingga ada yang menang dan ada yang kalah. Biasanya dalam konteks tidak serius atau dengan tujuan refleksi. Permainan terdiri atas sekumpulan peraturan yang membangun situasi bersaing dari 2 sampai beberapa orang atau kelompok dengan memiliki strategi yang dibangun untuk memaksimalkan kemenangan sendiri ataupun untuk meminimalkan kemenangan lawan. Ada banyak definisi permainan menurut para ahli. Salah satunya adalah John C. Beck dan Mitchell Wade. Game merupakan permainan perhatian yang telah terbukti. Game adalah lingkungan pelatihan yang baik bagi dunia nyata dalam organisasi yang menuntut pemecahan masalah secara kolaborasi. Genre game terbagi atas beberapa genre, diantaranya yaitu action shooting, fighting, adventure, strategi, simulation, puzzle, sport game, RPG yaitu role playing game, education, dan lain-lain. Selanjutnya akan disampaikan ke rekan saya. Oke. Baik, selanjutnya yaitu unsur-unsur game. Game terdiri dari berbagai unsur dasar yang dipadukan, sehingga menciptakan suatu pengalaman yang menarik. Antara lain yaitu, yang pertama yaitu fitur. Fitur menggambarkan game ke dalam bentuk yang dapat dilihat maupun dirasakan. Dan yang kedua yaitu gameplay. Adalah cara kerja suatu game, di mana fitur-fitur yang ada akan membentuk suatu gameplay. Selanjutnya, interface. Semua bentuk tampilan yang ada pada sebuah game. Yang keempat, aturan atau rules, yaitu sekumpulan aturan yang ada dalam memainkan sebuah game. Dan yang terakhir adalah design level. Dan selanjutnya yaitu pemrograman C#, merupakan sebuah bahasa pemrograman yang berorientasi objek yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai bagian dari inisiatif kerangka .NET Framework. Dibuat berbasiskan bahasa C++, yang telah dipengaruhi oleh aspek-aspek ataupun fitur-fitur bahasa yang terdapat pada bahasa-bahasa pemrograman lainnya, seperti Java, LP, Visual Basic, dan lain-lain, dengan beberapa penyederhanaan. Nama C# terdiri atas sebuah huruf Latin C, U plus 0043, yang diikuti oleh tanda pagar yang menandakan angka pagar, U plus 0023. Tanda pagar yang digunakan memang bukan tanda crash dalam seni musik, U plus 266F, dan tanda pagar U plus 0023. Tersebut digunakan karena karakter crash dalam seni musik tidak terdapat di dalam keyboard standar. Sumber ini didapatkan dari Agro Rahmatullah 2002. Dan selanjutnya itu tahap pembuatan game. Umumnya pembuatan game memiliki 3 tahap penting, yang dimana tahapan tersebut memiliki beberapa sub tahapan lagi.
Tiga tahap pentingnya adalah, yang pertama itu pre-production. Tahapan ini dilakukan di awal sebelum masuk ke dalam proses produksi. Tahap yang kedua yaitu production. Tahap production ini merupakan tahapan yang dilaksanakan setelah melewati tahapan pre-production. Dan tahapan yang terakhir yaitu post-production, berupa tahapan yang dilakukan setelah tahap production terlampaui. Baiklah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Unity 3D. Unity 3D adalah sebuah software development yang terintegrasi untuk menciptakan video, game, atau konten lainnya seperti visualisasi arsitektur atau real-time animasi 3D. Unity 3D dapat digunakan pada Microsoft Windows dan Mac OS X, dan permainan yang dihasilkan dapat dijalankan pada Windows, Mac, Xbox 360, PlayStation 3, Nintendo Wii, iPad, iPhone, Android, dan Linux. Unity 3D dapat digunakan untuk membuat game 2D maupun 3D. Analisa dan perancangan. Ini adalah perancangan flowchart. Mulai dari start, boss spawn, is spawn location X, player lebih besar player location. Jika tidak, transfer rotate, yaitu menghadap ke player. Is the player in attack rank? Jika tidak, vector to move toward target speed time fixed delta time, yaitu mendekat ke player. Jika ya, animator set trigger attack, yaitu menyerang. Kesimpulan yang dapat diberikan dari pembuatan proyek ini adalah menghasilkan game playing AI yang ditempatkan di musuh. Penerapan game playing AI pada game ini memberi pengalaman lebih dalam bermain 2D fighting game dan membuat pemain terhibur. Juga game ini memiliki tampilan yang cukup bagus. Oke, di sini saya akan menjelaskan skrip musuh AI untuk musuh di game ini. Yang pertama itu kita memanggil resource dari Unity engine-nya, terus kita buat kelas boss. Setelah itu kita buat kelas public transfer player, public ball is flipped sama dengan false, public void player. Yang kelas-kelas ini akan tampil di script musuh di dalam Unity-nya. Setelah itu vector flipped sama dengan transfer local scale. Flipped ini kalau dibuat minus, dia akan menghadap ke kiri. Setelah itu if transfer position X lebih besar daripada player position X, player akan menghadap ke kiri. Selain else if transfer position X lebih kecil dari player position, musuh akan menghadap ke kanan untuk mengikuti arah player. Oke, untuk script selanjutnya ini untuk body si musuh. Pertama kita buat kelas enemy-nya, setelah itu kita buat kelas public animator, public headbar, public max health sama dengan 100. Setelah itu churn health. Ketiga kelas ini akan tampil di Unity, akan tampil di sini seperti yang max health-nya 100. Kita bisa mengatur maksimal darah dari si musuh. Setelah itu voice start akan mulai game, churn heal sama dengan max health. Pada start ini darah sekarang itu akan ikut pada darah maksimalnya, yaitu kelas void take damage untuk menerima damage. Churn heal lebih kurang sama dengan damage. Nanti damage dari player itu akan mengurangi churn heal dari si musuh. Setelah itu jika si musuh terkena pukulan dari player, di sini coding untuk memanggil animasi sakit untuk si musuh. Setelah itu jika churn health lebih kurang sama dengan 0, musuh akan mati. Ini kelas void die. Jika musuh mati akan di lock, akan muncul bacaan enemy die.
Setelah itu akan men-trigger animasi mati dari musuh. Setelah itu adalah ini disable body musuh untuk jika mati body si musuh bisa kita lewati. Yang script ketiga yaitu boss run, ini digunakan untuk movement dari si musuh atau si boss. Di sini kelas public class boss run, setelah itu kelas speed ini kecepatan si boss, setelah itu attack rank ini jarak pukul untuk boss. Itu ini adalah library spawn dari Unity, library body dari Unity, library boss dari Unity. Setelah itu ini player when game object, player akan memanggil si playernya. Setelah itu boss look at player, vector target sama dengan vector player position. New pos ini adalah coding untuk musuh mengejar si player, mengejar posisi dari player, RB position, target, speed dikali time, fixed delta time. Ini adalah coding untuk memanggil untuk agar musuh mengejar si player. Setelah itu if vector 2 distance, player position, RB position lebih kurang atau sama dengan attack range, si animator set trigger ini si musuh akan menyerang si player. Maksudnya jika jarak si player itu sudah memasuki attack range dari si musuh akan menyerang. Oke, itu penjelasan codingan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke script yang ketiga, yaitu player atau darah dari player kita. Pada potongan kode ini berfungsi kita memasukkan darah dari player kita sebanyak 100. Selanjutnya pada potongan kode ini berfungsi kita memasukkan dari efek mati dari player kita. Selanjutnya pada potongan kode ini berfungsi ketika player kita terkena damage atau terkena serangan, maka darah player kita akan dikurangi oleh damage dari musuh. Selanjutnya pada potongan kode ini untuk memanggil ketika player kita terkena damage, itu memanggil animasi. Selanjutnya pada potongan kode ini berfungsi ketika darah player kita kurang sama dengan daripada 0, maka player kita akan mati. Selanjutnya pada potongan kode ini ketika player kita sudah mati, maka player kita akan masuk lagi atau pertarungan akan mulai lagi seperti dari awal. Selanjutnya pada potongan kode ini berfungsi ketika player kita terkena damage atau damage animasi, maka akan berkedip-kedip. Selanjutnya kita masuk ke script yang kedua, yaitu player combat. Pertama, public animator ini berfungsi untuk kita membuat suatu kolom pada player combat, berguna untuk memasukkan animasi dari player ketika menyerang. Selanjutnya adalah public. Selanjutnya pada perubahan kode ini berfungsi untuk mendeteksi attack point dari player kita. Selanjutnya pada perubahan kode ini berfungsi untuk memberikan jangkauan dari serangan player kita. Selanjutnya pada perubahan kode ini berfungsi untuk memberikan damage kepada lawan senilai 15. Selanjutnya adalah public layer max enemy layers, berfungsi untuk mendeteksi lapisan dari musuh. Selanjutnya pada potongan kode ini berfungsi untuk memberikan tingkatan serangan. Selanjutnya adalah pada potongan kode ini berfungsi untuk memberikan serangan selanjutnya, waktu serangan selanjutnya. Selanjutnya pada potongan kode ini berfungsi untuk ketika kita menekan tombol spasi, maka player kita akan memanggil void attack dan player kita akan mulai menyerang. Selanjutnya pada potongan kode ini berfungsi ketika player kita tekan spasi dan menyerang, maka akan memanggil dari animasi menyerang. Selanjutnya pada potongan kode ini berfungsi untuk mendeteksi animasi ketika masuk ke dalam attack range. Selanjutnya pada potongan kode ini berfungsi untuk menyerang musuh. Selanjutnya pada potongan kode ini berfungsi sebagai penyesuaian ketika player kita sampai menemukan titik serang
atau jangkauan serang ketika attack point kita bernilai 0. Selanjutnya saya Renaldi, saya akan menjelaskan mengenai script dari player yang kita gerakkan, dan saya akan juga menjelaskan mengenai gameplay dari game yang telah kami buat. Yang pertama, karakter ini atau yang kita gerakkan ini terdiri dari 4 script. Yang pertama itu player movement, karakter controller, player combat, dan player health atau darah player. Ini yang pertama player movement. Potongan kode ini berfungsi untuk kita memanggil dari script karakter controller ke dalam player movement. Selanjutnya adalah public animator. Potongan kode ini berfungsi untuk kita membuat suatu kolom yang dapat dimasukkan animasi dari player. Selanjutnya adalah public float dan speed. Ini kita memberikan suatu nilai kepada player agar bisa bergerak sesuai dengan kecepatan, dan ini bisa juga kita edit di dalam Unity-nya. Selanjutnya adalah float horizontal move. Kode ini berfungsi untuk menggerakkan player kita ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya adalah ball jump dan ball crouch. Potongan kode ini berfungsi untuk tidak terjadinya pengulangan dari lompat dan menunduk. Selanjutnya, potongan kode ini berfungsi untuk menggerakkan karakter dengan mengkalikan dari kecepatan lari dari player. Selanjutnya adalah animator set float speed. Ini berfungsi untuk ketika player kita sudah bergerak, maka dia akan memanggil animasi dari lari. Selanjutnya adalah potongan kode ini ketika kita menekan tombol W atau arah panah ke atas, maka karakter akan melompat dan juga akan memanggil dari animasi lompat. Selanjutnya adalah dari potongan kode ini, ketika kita menekan tombol S atau panah ke bawah, maka karakter akan menunduk, dan jika tidak, maka karakter tidak akan menunduk. Selanjutnya, public void on landing ini berfungsi ketika player kita sudah selesai melompat dan sudah sampai di tanah, maka animasi dari lompat akan mati. Selanjutnya adalah public void on crouch. Ini berfungsi untuk ketika karakter kita sudah menunduk, dia akan memanggil animasi dari nunduk atau crouch. Selanjutnya adalah void fix update. Ini potongan kode ini berfungsi untuk menggerakkan karakter. Selanjutnya kita masuk ke dalam gameplay. Yang di sini adalah maksimal darah dari musuh kita yaitu 100. Yang bawahnya adalah darah musuh kita yang sekarang. Nah, saya akan memulai. Nah, musuh akan mengejar dan bisa menyerang, dan kita menyerang bahwa karakternya akan terus berkurang, dan ketika musuh mati maka akan memunculkan pesan yaitu enemy died atau musuh mati. Nah, kita coba ulangi lagi ketika karakter kita diserang oleh bot atau musuh kita. Nah, ini sudah mulai dan musuh kita sudah menyerang, dan ketika player kita mati maka akan mengulang kembali atau memulai pertarungan seperti awal. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai game playing. Terlebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.